Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, dan juga tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai', yang tidak ada semirip ataupun serupa dengan Allah itu sendiri. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Hari ini kita dapat bertatap muka kembali, berbincang-bincang sekitaran tentang masih pelaksanaan ibadah saum Ramadan yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Ini sudah hari yang ke-12 kalau saya tidak salah. Hari ke-12 dan 11 hari sudah kita lalui, kita lewati. Semoga saja ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada ini sudah hampir separuh dan masih ada kurang lebih separuh ke depannya atau masih 18 hari ke depannya pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita pada tahun ini. Baik saudara, perbincangan ataupun hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Bunyi ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Itu ayat yang menjadi sandaran buat kita di dalam berbicara, di dalam pembicaraan kita beberapa hari ke depan, yakni berkaitan tentang orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, berkaitan dengan hal-hal ini, hal-hal yang berkaitan orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Kalau kemarin kita berbicara tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa menurut mazhab fikih, imam mazhab yang 4 itu, maka kita sekarang membicarakan tentang orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Diberi keringanan kepada mereka, kepada orang-orang yang kepada orang-orang tersebut dia boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa menurut kita pandang, menurut agama. Kalau ayatnya tadi sudah jelas, kemudian beberapa hadis dan juga nanti kita lihat pendapat para imam mazhab. Saudara, sebagai penyegar kembali, untuk mengingatkan kembali referensi pembahasan kita itu, ini ada empat kitab ini yang menjadi acuan kita di dalam memberikan penjelasan materi berdasarkan 4 kitab ini. Itu ada fikih Islam, fikih Islam wa adillatuhu jilid yang ketiga. Nah, ini fikih Islam wa adillatuhu jilid ketiga, ini berbicara tentang puasa, tentang intikaf, tentang zakat dan tentang haji ya. Kemudian fikih sunnah juga bab jilid yang ketiga. Ini fikih sahih fikih sunnah
Jilid yang ketiga ini juga berbicara tentang puasa, tentang ibadah puasa, tentang i'tikaf, tentang zakat dan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian nanti ada fikih 4 mazhab ini. Ya, ini sebetulnya ada yang kita pakai adalah yang jilid kedua yang berkaitan dengan puasa. Ini ada 6 jilid ini yang fikih 4 mazhab ini. Kemudian ada ini fikih 5 mazhab. Ini yang saya katakan kemarin, termasuk di situ mazhabnya Imamiyah begitu ya. Fikih 5 mazhab ini ada 3 jilid. Ini berbicara tentang ibadah puasa, juga ada menjelaskan di sini. Jadi ini referensi-referensi yang kita pakai di dalam sebagai dasar kita berbicara ataupun di dalam menjelaskan materi yang kita bahas berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa begitu. Ya, saudara, dari beberapa kelompok manusia dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ya 184, dikatakan di situ ada beberapa orang yang boleh mendapat boleh tidak berpuasa. Dengan bahasa lain, dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa atau meninggalkan ibadah puasanya, dengan catatan, dengan syarat dia mengqadha atau menggantinya puasa itu di hari lain, atau dengan mengganti pelaksanaan ibadah puasanya dengan membayarkan fidyah. Nah, gitu. Pertanyaannya berikutnya adalah siapakah mereka? Kalau secara umum ayat ini menjelaskan, tadi sudah dibacakan ayatnya, yang artinya beberapa hari yang telah ditentukan, ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun, dan maka barang siapa di antara kamu ada yang dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau di dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh dia mengganti puasanya itu di hari lain sebanyak jumlah hari yang dia tinggalkan itu, gitu ya. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, artinya ini dia berpuasa tidak bisa, ataupun mengganti lain juga tidak bisa, gitu ya. Maka fabidyatun ta'amu miskin, maka boleh bagi dia membayarkan fidyah dengan cara memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, begitu kata Allah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa ya itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kalau seandainya orang itu dalam kondisi itu tapi dia tetap melaksanakan ibadah puasa, kata Allah, itu jauh lebih baik. Nah, saudara, inilah sebagai dalil pembicaraan kita pada topik kali ini. Siapakah mereka? Pertanyaannya tadi kembali, siapakah mereka orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, atau ya di dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan? Kita lihat persatu persatu. Ulama memecah rincian ayat itu ada ke beberapa, berdasarkan beberapa hadis juga. Tidak hanya orang-orang yang dalam konteks perjalanan dan sakit saja, meski di dalam ayat itu faman kana minkum maridun aw ala safar, siapa-siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Nah, kita coba membicarakan satu persatu. Kita mulai mungkin dari orang yang dalam perjalanan dulu, saudara. Bagaimana puasanya orang musafir, orang dalam perjalanan yang dibolehkan menurut imam mazhab itu mereka untuk tidak berpuasa? Nah, berdasarkan referensi-referensi, saya katakan ketika saya mengatakan referensi berarti mencakup keempat sumber yang kita pakai ini, saudara. Fikih Islam wa adillatuhu, sahih fikih sunnah, fikih 4 mazhab, dan fikih 5 mazhab. Jadi ketika saya membicarakan berdasarkan sumber yang kita pakai, nah ini berarti berdasarkan yang 4 ini, ya. Berkaitan dengan perjalanan, jumhur, kebanyakan ulama berpendapat, pertama berkaitan dengan jarak dulu. Jarak perjalanan, seberapa jauhkah ya jarak yang ditempuh
oleh seseorang di dalam melaksanakan perjalanan sehingga membolehkan dia untuk tidak melaksanakan ibadah puasa, ya. Jumhur mengatakan batasnya itu adalah dalam batas satu perjalanan di mana orang itu dibolehkan mengqashar pelaksanaan sholat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu yang berdekatan zuhur dengan asar. Nah, jadi ketika orang dalam perjalanan, ya, kalau proses perjalanannya itu membolehkan dia untuk mengqashar sholat zuhur dan sholat asar ini menjadi mengqashar itu artinya memendekkan, memotong gitu ya, mengurangi jumlah rakaat sholatnya yang tadinya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat, ya. Nah, ini di luar tentang menjamak, ya. Ini berkaitan mengurangi ataupun memotong jumlah sholatnya. Nah, itu yang unsur membolehkan pertama, artinya jarak itu memang diperkirakan oleh para ulama itu sekitar 89 kilo. Berdasarkan fikih Islam wa adillatuhu ini, di sana diterangkan jumhur memperkirakan jaraknya itu adalah sekitar 89 kilometer. Ya, itu yang pertama. Ada pendapat lain yang mengatakan perjalanan itu jarak yang ditempuh adalah bila memakan waktu dari pagi sampai dari tempat tempat dia berangkat, titik dia berangkat sampai kepada tujuan yang akan dia tuju itu memakan waktu kalau di siang hari itu memakan waktu yang waktu pelaksanaan ibadah zuhur dan ibadah asar itu masih dalam proses perjalanan. Minimal asar baru, setelah asar baru sampai di tujuan. Jadi antara zuhur dan asar itu mereka masih dalam perjalanan, begitu ya. Itu diperkirakan baru dia boleh mengqashar salat, maka orang itu juga boleh untuk tidak berpuasa dan dia wajib mengganti puasanya di hari lain, begitu ya. Itu perkiraan keumuman. Cuman masalahnya saudara, patokan yang diberikan oleh para ulama ini, adalah patokan di masa mereka dulu. Maksud saya di masa itu, di masa Rasulullah dan para sahabatnya, disebabkan di masa mereka itu tidak ada pesawat, tidak ada apalagi ya, tidak ada mobil yang jarak 89 km dulu ditempuh dengan ya paling kendaraannya hanya unta atau keledai, begitu ya, kuda, keledai atau unta. Yang notabene kayak unta ataupun keledai itu jarak jarak tempuh, bukan jarak tempuh, kecepatan. Nah, kecepatan dalam melakukan suatu perjalanan itu tidak seperti kendaraan-kendaraan di zaman sekarang, gitu. Tidak seperti zaman sekarang, ya. Lalu bagaimana? Apakah itu menjadikan satu ketentuan yang berbeda dengan zaman sekarang dan zaman dulu itu, antara zaman ini dan zaman di masa Rasulullah dan para sahabat? Hal ini berpecah belah, ya. Ada beda pendapat. Jumhur, kebanyakan ulama tidak membedakan antara masa Rasulullah dengan masa sekarang. Pokoknya 89 kilo mau dia tempuh dalam waktu 5 menit kek, mau dia tempuh dengan setengah menit kek, begitu ya. Masih ada hak buat dia untuk tidak berpuasa. Cuman sebahagian lagi mengatakan sebaiknya dia tidak untuk tidak berpuasa. Sebaiknya dia tetap melaksanakan ibadah puasa karena jarak tempuhnya dianggap begitu cepat dan begitu dekat. Ya, cepat dan dekat begitu. Sehingga itu membolehkan buat dia untuk tetap berpuasa, mengharuskan bahkan buat dia untuk tetap berpuasa, begitu ya. Itu menurut perbedaan ulama yang secara umum adalah termasuklah mereka para mazhab fikih, karena begitu banyak, kita tidak kalau untuk itu tidak terfokus kepada 4 mazhab saja, begitu saudara ya. Kemudian lagi yang kedua, menurut jumhur
puasa yang boleh orang itu boleh tidak berpuasa kalau dia tidak berniat bermukim lebih dari 4 hari dalam proses perjalanan itu. Tapi kalau dia niat bermukim setelah sampai di tujuan, dia berniat bermukim di sana lebih dari 4 hari, maka dianjurkan buat dia setelah sampai di sana tetap melaksanakan ibadah puasa. Ya. Tapi ketika dia ternyata sampai di sana 1 hari, 2 hari perjalanan langsung ingin kembali, maka itu tetap dalam proses pergi sampai pulang kembali, dia boleh untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Tentu diganti di hari lain, gitu ya, saudara. Dan disyaratkan, nah kita masuk kepada pendapat para para imam mazhab. Menurut mazhab Hambali, ini menurut mazhab Imam Hambali, orang yang melaksanakan puasa lalu akan melaksanakan perjalanan, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa meskipun jarak tempuhnya atau dia berangkat itu setelah siang hari. Nah, begitu. Asalkan jarak tempuhnya tetap sekian, maksudnya itu sekian itu adalah 89 kilo tadi. Tapi meskipun dia berjalan dimulai tidak dari pagi, mungkin dari zuhur atau ba'da zuhur baru dia start, dia tetap boleh untuk tidak melaksanakan berpuasa, ya, untuk hari itu, ya, hari pertama itu. Sedangkan menurut mazhabnya Imam Imam Maliki, ya, menjadi syarat, salah satunya adalah bahwasanya orang itu ketika akan melaksanakan musafir harus memenuhi empat persyaratan dulu, baru dia boleh untuk tidak berpuasa menurut mazhab Imam Maliki. Apa persyaratan yang harus dia lakukan? Pertama, orang itu harus berniat di malam hari bahwasanya besok akan tidak melakukan ibadah puasa. Jadi besok tidak akan berpuasa, sudah diniatkan malam hari karena akan dalam perjalanan besok hari itu. Yang pertama. Yang kedua, kepergiannya harus dimulai dari pagi. Di pagi hari. Bahasanya pagi itu ya sebelum fajar terbit di dalam mazhabnya Imam Maliki, ya. Mazhab Imam Maliki sebaiknya sebelum fajar terbit. Jadi sangat pagi sekali, begitulah. Habis subuh lah taruhlah sebelum subuh bahkan, ya, sebelum subuh sudah pergi perjalanan, begitu ya. Sehingga menyebabkan dia sulit untuk melaksanakan puasa di pagi itu. Kemudian yang ketiga, perjalanannya itu harus perjalanan yang dibolehkan secara syariat. Jadi bukan perjalanan yang secara perjalanan untuk maksiat, tapi perjalanan yang memang dibolehkan untuk syariat Islam. Ya, alasannya itu mungkin dia silaturahmi ke orang tuanya, atau apalagi yang dibolehkan jihad dia, atau apalagi ya, perjalanannya itu perjalanan dakwah, nah begitu toh. Artinya perjalanan yang dibolehkan secara syariat Islam. Tapi kalau perjalanannya untuk niat ada membunuh orang di sana, berniat jahat, maka perjalanan itu tidak dibenarkan buat dia untuk mengqadha puasanya ataupun mengganti puasanya di hari lain. Begitu. Tidak boleh buat dia untuk tidak berpuasa di hari itu. Nah, begitu. Itu bahasanya betul begitu. Kemudian yang keempat, jarak perjalanannya menurut Imam Maliki tadi adalah jarak dibolehkannya seseorang untuk mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat. Itu yang seperti saya katakan di awal tadi. Itu menjadi dasar daripada daripada syarat yang diajukan oleh Imam Maliki. Kemudian saudara, menurut Imam Hanafi,
Di samping apa namanya, syarat-syarat yang dilakukan, yang diajukan oleh para mazhab lain itu, Imam Hanafi membedakan perjalanan itu, ya, perjalanan orang yang boleh untuk tidak berpuasa menurut mazhabnya Imam Hanafi, meski perjalanan mubazir, bahkan perjalanan orang yang melakukan suatu kejahatan sekalipun, maka orang itu boleh buat dia untuk tidak berpuasa. Nah, boleh buat dia mendapat hak untuk tidak berpuasa, meski perjalanannya itu adalah perjalanan yang mubazir atau perjalanan sesuatu hal yang yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam, begitu ya, dalam ketentuan agama. Maka orang itu tetap boleh untuk tidak melaksanakan berpuasa, begitu ya. Kemudian di dalam mazhabnya Imam Syafi'i menambahkan syarat di samping syarat yang sudah disampaikan oleh Imam Maliki tadi. Menurut Imam Syafi'i, orang boleh untuk tidak berpuasa bila mana orang yang bepergian itu bukan perginya itu bukan merupakan pekerjaan dia. Artinya maksud saya itu begini, bukan yang selalu bepergian orangnya. Contoh orang yang selalu bepergian itu siapa? Supir. Nah, yang memang kerjaannya adalah mengendarai kendaraan yang jaraknya begitu jauh. Contohnya itu supir lintas Sumatera yang membawa barang dari Sumatera sampai ke Jawa misalnya. Bahkan lebih jauh lagi dari itu. Dia supir, memang pekerjaannya hari-hari itu. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, dia memang supir kerjanya. Nah, gitu loh. Ya. Nah, orang yang kalau supir memang pekerjaannya itu perjalanan, adalah orang-orang yang berjalan pekerjaannya itu, maka buat dia tidak dibolehkan, haram buat dia untuk tidak berpuasa. Artinya menurut Imam Syafi'i, orang itu tetap wajib melaksanakan ibadah puasa, begitu ya, tetap diwajibkan dia untuk berpuasa, saudara. Sopir, apalagi ya, pilot, ya pokoknya orang-orang yang memiliki pekerjaan yang memang proses dia tuh berjalan terus, begitu, pekerjaannya tuh memang berjalan. Nah, tapi kalau bukan pekerjaan dia yang seperti itu dan dia melakukan perjalanan yang jauh, maka boleh buat dia untuk tidak berpuasa, begitu ya. Nah, berkaitan dengan hal itu semua, saudara, tentang orang yang dalam perjalanan, bagi orang dalam perjalanan, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i ada kemiripan pendapat atau kesamaan pendapat di dalam menyikapi orang yang dalam proses perjalanan. Menurut yang tiga mazhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, mereka berpendapat musafir itu lebih afdol buat dia untuk berpuasa. Ya, meski dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi orang yang dalam perjalanan, menurut tiga mazhab ini, tetap lebih baik dia berpuasa. Ya, tetap lebih baik berpuasa. Alasannya apa? Perkataan di akhir surat Al-Baqarah ayat 184 tadi mengatakan, wa antasumu khairul lakum. Jika kamu berpuasa, itu lebih baik buat kamu. Nah, dalam kondisi dia dalam perjalanan, tapi dia tetap ingin berpuasa, tetap ingin melaksanakan puasa, maka itu tetap jauh lebih baik bagi dia. Ya. Kecuali ada hal-hal yang memang memberatkan dia untuk berpuasa. Mungkin yang akan membahayakan dirinya, akan membahayakan jiwanya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun menurut tiga mazhab ini, dia pilihan puasa itu jauh lebih baik. Lain halnya pendapat daripada Imam Hambali. Kalau Imam Hambali mengatakan tidak berpuasa itu jauh lebih baik, artinya itu sunnah, ya. Sunnah buat orang yang dalam perjalanan itu untuk tidak berpuasa. Kalau yang tiga mazhab dianjurkan untuk berpuasa, berpuasa itu lebih baik. Sedangkan Imam Hambali mengatakan tidak berpuasa itu jauh lebih baik. Apa dalilnya? Apa alasannya dia mengatakan demikian?
Ada dua hadis yang menjadi sandaran pendapat dari Imam Hambali. Hadis pertama mengatakan, Ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja ila Makkah amal fathi fasawma hatta balagha qura'a ghamim wasama an-nasa ma'ahu faqila lahu innan nasa qad syaqqa alaihim siyamu wa innan nasa yanzuruna fima ma'alta fada'am bin qadahim mimma'im ba'da asri wa syariba wan nasa yanzuruna ilaihi fa'aftara ba'duhum wa sama ba'duhum wa balaghahu an-nasa samu faqalu ulaika musad. Dari Rasulullah pernah berangkat ke Mekah pada tahun penaklukan kota tersebut. Beliau berpuasa hingga tiba di Qura'ul Ghamim. Dan kaum muslimin juga berpuasa. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, orang-orang sudah merasa berat sekali untuk berpuasa. Mereka mengikuti apa yang Anda lakukan. Maka beliau meminta semangkuk air sesudah sholat asar lalu meminumnya. Sementara orang memandang beliau. Sebagian dari mereka lantas menghentikan puasanya, tapi sebagian lagi masih terus berpuasa. Ketika beliau mendengar bahwa ada sebagian orang masih meneruskan puasanya, beliau berkata, mereka itulah para pembangkang. Itu kata beliau di dalam hadis ini. Kemudian di hadis lain dikatakan, laisa minal birri saumun fi safar. Berpuasa dalam perjalanan tidaklah tergolong suatu perbuatan baik. Nah, itu dua hadis. Hadis pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasa'i, dan At-Tirmizi. Kedudukannya sahih. Kemudian hadis yang satu lagi, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Juga hadisnya sahih. Jadi ada dua hadis yang menjadi dalil oleh Imam Hambali yang menjatuhkan hukum daripada orang yang sedang safar lebih baik atau sunnah hukumnya dia tidak berpuasa. Nah, meski kalau seandainya dia nekat berpuasa, bukan saja tidak boleh. Kalau berdasarkan hadis ini, Imam Hambali mengatakan puasanya makruh karena itu membahayakan dirinya. Makanya kata Rasulullah, orang yang dalam perjalanan bersama Rasulullah ketika penaklukan Mekah itu, ya, ada yang berpuasa tetap berpuasa, maka kata Rasulullah mereka itu pembangkang. Artinya Rasulullah di sini marah ketika melihat ada orang yang dalam perjalanan tapi dia tetap berpuasa. Itu menurut mazhabnya Imam Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Perbedaan pendapat para mazhab ini bisa menjadikan referensi dan bahan pertimbangan buat kita saudara berkaitan orang-orang yang berpuasa dalam proses perjalanan. Bagaimana menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Imam Hambali. Ya, jadi menurut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i mereka disunahkan untuk tidak berpuasa. Disunahkan tetap diafdolkan berpuasa berdasarkan Al-Baqarah ayat 184. Sedangkan mazhabnya Hambali mengatakan mereka disunahkan untuk tidak berpuasa. Demikian berkaitan pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan buat kita semua berkaitan tentang kedudukan orang-orang yang dalam perjalanan, proses perjalanan, bagaimana dengan puasa yang harus dia lakukan. Apakah ditinggalkan atau tetap dilaksanakan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.